Bapak Alim. Silakan Pak Alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul Azim. Oke, kira-kira kandungan ayat itu terkait dengan apa tuh Pak? Ya, tentang pendidikan, pengajaran seorang anak terhadap orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, kemudian bersyukur kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada kedua orang tuanya karena ibunya telah mengandung, kemudian melahirkan dan merawat sampai besar. Jadi isinya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kira-kira sebab nuzulnya apa itu? Ya, tentang adanya kemusyrikan, kemudian ada larangan untuk berbuat musyrik. Adanya masyarakat yang berbuat musyrik, kemudian. Bapak sudah berapa mengajar? Sudah lama mengajar? Saya 10 tahun, Pak. Sudah 10 tahun. Di mana Bapak mengajar? Di Man 1 Bener Meriah, Aceh. Aceh. Coba ceritakan Bapak Ibu, Bapak Halim, ceritakan pengalaman yang pahit dan pengalaman yang indah selama mengajar itu. Ya, kalau selama mengajar pengalaman pahitnya ada siswa yang melawan gitu, Pak. Ada siswa yang melawan karena ya mungkin kebiasaan di rumahnya seperti itu mungkin ya. Itu sih Pak yang pengalaman pahitnya. Tapi pengalaman indahnya dengan adanya siswa yang melawan itu, saya pribadi berpendapat bahwa sebenarnya itu adalah pasti ada yang melatar belakangi gitu. Pasti ada faktor-faktor yang mungkin saya sebagai gurunya tidak memahami atau belum memahami itu gitu. Akhirnya saya memakai metode pendekatan kepada siswa yang melawan tadi, dan alhamdulillah akhirnya dia mau terbuka dan ya sampai sekarang dekat gitu Pak. Itu saya mengajak ngobrol 4 mata, kemudian saya juga mendatangi rumahnya, jadi berbicara kepada orang tuanya, dan benar ternyata memang dari kecil memang diperlakukan istilahnya orang tuanya tegas atau keras gitu. Jadi anaknya seperti berontak gitu Pak. Tapi setelah mengenal lebih dekat, ya alhamdulillah sampai sekarang pun dekat orangnya. Tapi berawal dari perlawanan siswa kepada saya gitu. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan bahwa kalau ada siswa yang berbagai macam di sekolah, itu bukan berarti ataupun kita tidak bisa berhak untuk menjustifikasi gitu.
Jadi kita harus menempuh beberapa metode ataupun cara supaya siswa itu benar-benar nyaman bisa belajar dengan kita. Itu Pak. Ya, pernah nggak Bapak memarahi anak? Memarahi pasti pernah Pak. Kalau misalnya ada tidak sesuai dengan aturan-aturan, pasti pernah Pak. Ya. Nah, itu gunanya ayat yang dibaca oleh Bu Yandriwati tadi. Jadi kalau kamu nanti marah-marah di dalam mengajar, maka dia akan lari, ya, Iya, akan iya. lari darimu kata Tuhan, ya. Nah, makanya perlu kita memahami metode, teknik, taktik, model, strategi, keterampilan mengajar. Itu lebih kurang banyaknya 184, Pak. 184 banyaknya itu. Jadi kita pilih. Kalau zamannya Hamka, Bapak Ibu, itu tidak perlu guru memahami tentang strategi mengajar. Itu zamannya Hamka. Kenapa demikian? Karena pengaruhnya dari luar tidak berapa. Belum ada. Kalau sekarang sudah banyak pengaruhnya. Mungkin angkatan Pak Rajani dengan Pak Isro dulu waktu belajar, gurunya memegang lidi, kita udah takut Pak ya. Benar Bapak. Kalau dulu ya. Iya. Kalau sekarang terbalik Pak. Kalau kita gurunya pegang lidi, muridnya pegang kayu nanti. Pegang kayu dia. Nah itu. Jadi kenapa demikian? Karena alam itu mutaghayyir ya. Alam itu berubah. Maka kita gunakan strategi, teknik, taktik, keterampilan yang harus diketahui oleh guru. Makanya muncul ide ini oleh zamannya Pak Presiden SBY waktu itu, ya, tahun 2004. Ngomonglah Presiden bahwa guru harus wajib profesional. Kalau dulunya yang profesional itu adalah hanya dokter. Tetapi setelah Presiden berpidato bahwa guru wajib profesional, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Maka Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 itu harus profesional. Ya, oke. Jadi yang guru yang profesional itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki. Apa itu Pak Alim? Kompetensi apa? Ya, seorang guru yang profesional, maka dia harus memiliki 4 kompetensi. Ya, kompetensi pedagogik. Oke, pedagogi. Apa itu pedagogi, Pak Lim? Ya. Pedagogik itu kemampuan seorang guru dalam melakukan pedagogik itu ukuran atau indikator Pak bagi seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik dan dalam mengelola pembelajaran dan peserta didik mampu memahami pengelolaan proses pembelajaran yang mencakup pelaksanaan, kemudian evaluasi, serta pengembangan karakter peserta didik itu sendiri, Pak. Benar, Pak Isro, apa yang disampaikan oleh Halim? Ada benarnya, Bapak. Jadi memang pedagogik itu lebih ke pengetahuan guru itu. Bagaimana menguasai tadi metode, kemudian strategi, keterampilan, bahkan model pembelajaran. Jadi kompetensi ini salah satunya adalah pedagogik yang harus dimiliki oleh guru abad 21 atau menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005. Oke, jadi yang profesional itu pertama adalah memahami kompetensi pedagogik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ada 4 kompetensi, ya. Tapi Departemen Agama menambah 2 lagi sebenarnya itu. Ya. PP Nomor 10 Tahun 2010 oleh Menteri Agama ditambah dengan
kompetensi spiritual keagamaan dan leadership. Oh ya, leadership ya. Nah, itu yang untuk Departemen Agama ya. Ya, PP-nya. Ya, kalau PP nomor 10 2010 kalau nggak salah itu. Ya. Nah, jadi Pak Halim, yang Ya. pedagogi itu terkait dengan kemampuan guru di dalam memahami keilmuan. Ya. Ya. Memahami keilmuan artinya apa? Seorang guru itu dia harus kalau dia mengajar harus tamat guru gitu. Makanya di TK itu enggak boleh tamat SMP, ibu-ibu PKK, tamat SMA itu enggak boleh mengajar itu. Ya. Kenapa? Secara keilmuan mereka belum tahu tentang mengajar itu. Walaupun di dalam pikiran kita yang mengajar itu jangan dianggap mudah ya Bu ya. Apalagi di anak umur 0 sampai 6 tahun itu yang disebut dengan golden age. Ya. Jangan dianggap mudah. Itu harus dalam kompetensi diatur sedemikian rupa. Harus tamat pendidikan. Kalau dia mengajar di PAUD di mana saja harus tamat pendidikan. Ya. Tidak boleh yang tamat ilmu kemurnian, tidak boleh. Tamat dakwah dia mengajar, tidak boleh itu. Tamat fakultas syariah, tidak boleh dia mengajar. Kenapa? Keahliannya bukan di sana. Keilmuan mengajarnya tidak di sana gitu. Belum ada. Ya. Nah, jadi kasus-kasus ini sering terjadi itu Bapak Ibu. Ya. Ada kasus yang di Jawa Timur itu seorang ibu PKK mengajar, ya. Apa yang diajarkan oleh ibunya, kata ibu gurunya, ya. Anak-anak dia ngajar di PAUD ini. Wajib hafal. Doa masuk WC dan keluar WC wajib hafal katanya. Ya, jadi karena anak itu baru menerima pembelajaran seperti itu dari gurunya, anak itu kan sangat patuh kepada gurunya. Apa kata gurunya itu yang benar. Pada suatu hari anak itu dia masuk kamar mandi. Ya. Dia mau masuk hafal ayatnya. Mau keluar tidak hafal ayatnya. Dia bermenung aja di dalam WC itu. Kenapa? Karena kata bu gurunya kalau tidak hafal doa keluar WC tidak boleh keluar. Itu pembelajaran yang diberikan oleh bu gurunya. Nah, menurut Pak bagaimana ini? Boleh nggak seperti itu, bu gurunya? Bagaimana Pak Isro? Siap. Jadi dari segi etisnya tidak baik kita bahasakan. Ya. Artinya model penguasaan guru ini kan bukan guru sebenarnya, Bu PKK. Iya. Jadi tidak itu. berdasarkan keilmuan. Jadi tidak menyesuaikan dengan bagaimana siswa peserta didik yang kita lawan umurnya sekian, maka cara menghadapinya seperti apa. Jadi belum memahami. Gitu. Ya, itu yang perlunya profesional dalam pedagogi itu. Jadi kalau ndak hafal bagi anak ndak bisa, ndak mau dia keluar. Kenapa? Karena patuh pada gurunya. Ya, kalau ndak hafal ndak boleh keluar WC katanya. Nah itu menung aja nanti dalam WC-nya lagi kita. Ini kenapa? Ya karena gurunya tadi begitu kan, perintah gurunya seperti itu. Oke, nah. Oke, Pak Halim. Ya. Nah, jadi yang pedagogi itu keilmuan ya. Iya Pak. Nah, jadi secara keilmuan guru itu memahami ilmu mengajar. Nah itu. Ada juga kasus yang lainnya. Dia mengajar di TK, ditulis di papan tulis basmalah itu dengan tulisan Latin. Setelah anak itu sampai di SD, masuk SD, kewalahan ibu guru agama di SD. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima tulisan Arab itu yang benarnya menurut dia itu adalah tulisan Latin yang diajarkan oleh ibu yang di TK dulu. Basmalahnya seperti itu gitu. Nah, jadi benar juga artinya apa yang disampaikan oleh bu gurunya itu yang benar.
Jadi terbawakanlah waktu di TK dulu. Nah, di TK dulu dia ajarkan oleh ibu TK-nya basmalah itu dengan tulisan Latin. Nah, sehingga itu yang dia terimanya sampai ke SD. Ya, di SD ditulis dengan bahasa Arab. Nggak mau dia tuh. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena di dalam proses pembelajaran itu, ya Bu ya, yang benar itu ya benar yang disampaikan. Nggak boleh salah. Oke. Ya, Pak. Silakan Ibu yang sudah Ibu tulis itu coba lihatkan Bu. Coba Ibu lihatkan sebentar. Rapatkan ke atas Bu, saya lihat. Lagi, dapatkan lagi. Oke, terima kasih. Oke, Pak Alim di mana ngajar tadi? Di Bener Meriah Aceh, Pak. Aceh, di SMA senamnya? Di MAN, Pak. Oh, di MAN. Oke. Baik. Tulis Bapak Alim tentang apa? Surat Al-Ikhlas. Jangan dilihat Pak ya. Iya, Pak. Surat Ikhlas.